warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah pada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah, salat maghrib berjamaah, thalabul ilmi. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di bab terakhir tentang pengurusan jenazah yaitu takziah. Babnya ditaruh di terakhir. Setelah mengurus baik itu memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, berarti yang tersisa tinggal takziah bagi yang belum. Takziah, ya. Apa itu takziah? Takziah adalah menghibur kepada ahlul mayit atau keluarga mayit. Keluarga mayit dihibur agar tidak berkepanjangan di dalam berbelasungkawa. Yusra'u linnas ar-rijal wan nisa ta'ziyatu ahlil mayit bima yusallihim wa yakuffu min huznihim. Jadi dianjurkan takziah, disyariatkan takziah baik laki-laki maupun perempuan adalah untuk mengurangi rasa susahnya sahibul musibah. Mengurangi susahnya sahibul musibah. Musibah itu suatu hal yang ditanggung. Ya, suatu hal yang ditanggung berat. Orang yang datang itu bisa meringankan. Seolah-olah itu ikut memikulnya. Kalau dengan kesusahan kemudian ada yang datang menghibur sedikit, memberikan nasihat, itu terasa enteng. Masya Allah, sabar ya Pak. Mugi-mugi Allah Ta'ala menggantikan yang lebih baik. Semoga musibah panjenengan jadi pahala yang baik. Itu dengar suara orang lain kayak gitu itu kan terus tolong. Susahnya itu terhibur. Maka dianjurkan untuk takziah. Menghibur sahibul musibah. Ya. Wa yahmiluhum ala ridha was sabar, agar sahibul musibah itu
ridho atas musibah yang Allah berikan, dan sabar atas beban musibah yang ia terima. Mimma sabatani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada dalil yang tetap dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ingkanu yastahdirunahu, ya, ingkanu yastahdirunahu, ketika mereka itu mendatangi, ya, mendatangi beliau. Wa illa fabima tayassara mimma yuhaqqiqul gharb wala yukhalifu syar. Kemudian kita bisa hadir atau paling enggak di situ meringankan sedikit beban apa yang dialami oleh sahibul musibah. Sampai Nabi mengatakan, man azza akhahul mu'min fi musibatin, barang siapa yang menghibur saudaranya yang mukmin ketika terkena musibah. Hanya kalau di kita itu kan kata takziah itu hanya digunakan kepada orang yang meninggal gitu ya. Jadi misalnya kalau nengok orang sakit namanya kan nggak takziah, besok misalnya ya. Kemudian misalnya ada orang rumahnya kebakaran, terus kita hadir ke situ, ngapain namanya? Namanya maksudnya tilek itu paling, tilek gitu ya. Terus nanti mungkin beda kasus lagi, namanya beda lagi gitu. Sama-sama mereka terkena musibah. Maka aslinya tuh sama, ya takziah namanya. Karena takziah itu artinya menghibur. Hanya di kita kan kadung takziah itu khusus untuk orang meninggal. Coba jangan misalnya nengok orang yang habis musibah jatuh misalnya, terus tengok ke rumahnya, mau ngapain? Takziah. Bos meninggal apa piye? Mesti kan gitu toh. Iya. Padahal belum meninggal pun nengok itu menghibur, itu namanya takziah gitu. Hanya di kita menjadi istilah, ya, menjadi istilah sehingga ya nggak masalah sih, artinya itu ketika dipakai ya malah jadi kadang menjadi beda gitu ya. Maka bahasa Rasul, man azza akhahu al-mu'min fi musibatin, barang siapa yang takziah kepada saudaranya yang mukmin ketika terkena musibah. Nah, musibah itu kan banyak. Ditinggal mati keluarganya musibah, jatuh musibah, misalnya kebakar rumahnya musibah, hilang hartanya musibah. Banyak musibah-musibah itu ya. Barang siapa yang menghibur saudaranya mukmin yang terkena musibah, kasahullahu hulatan khudra baru biha yaumal qiyamah, maka besok akan dikasih pakaian yang hijau yang terbuat dari sutra yang dicelup gitu ya, di surga nanti. Bahasa kalau di sini kasahullah itu kayak diberi kasih pakaian kebesaran. Jadi kayak kalau gambaran di dunia itu ada, kalau orang manten ya padi-padi, tapi kalau orang wisuda biasanya bahasanya nggak padi-padi juga ya, meskipun dihias, gitu ya, dihias sama-sama masuk panggung kan. Kalau ngantenan namanya padi-padi, kalau sunatan apa Pak? Padi-padi juga. Kalau wisuda apa gitu ya? Nah, kadang karena istilah. Tapi artinya dikasih pakaian kebesaran. Besok di surga dikasih pakaian kebesaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang ketika di dunia suka menghibur kepada saudara kita yang terkena musibah. Musibah itu sudah berat, bisa jadi bisa ditambahi berat. Lah itu kacau, ada orang sudah berat ditambahi berat gitu ya. Wah, kok kono rasakno, ngono kan ya jadi berat tambah berat ya. Tadi sudah musibah dikapok-kapokno, itu kan mesti tambah berat. Ya. Beda kalau datang itu terus memberi nasihat. Alah, biasa musibah itu ya. Cara bahasa Jawa ini kan bahasa orang DWI, kancane ya kadang kena musibah, sabar wis mesti diganti karo Allah sing luwih apik. Musibah iku paling ora ya menghapus dosanya jenengan, mengangkat derajat jenengan. Itu kan Masya Allah luar biasa. Ya. Tapi ketika
Syukur sama syukur kadang-kadang beda kalau di bahasa Jawa, gitu. Ya. Ada kata syukur, syukur kalau ya. Ya. Jadi takziah. Lah, karena di sini babnya mayit, maka takziah di sini dimasukkan ke dalam bab orang yang terkena musibah karena ditinggal wafat atau meninggal keluarganya. Wa mimma sabata fi takziah. Apa yang dilakukan ketika takziah? Lillahi ma akhadha wa lahu ma u'tiya wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Fal tasbir wa tahtasib. Ucapan yang ketika kita takziah itu kalau di bahasa Arab kan itu lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta ya wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Fal tasbir wa tahtasib. Semuanya milik Allah. Yang memberi Allah, yang mengambil Allah. Kita itu harusnya tawakalnya seperti seperti orang yang memarkirkan hartanya di tukang parkir. Dan kita merasa seperti tukang parkir. Tukang parkir itu ketika dapat titipan mobil yang harga 1 miliar dengan mobil yang harga 100 juta atau 10 juta, rasanya tukang parkir itu seneng yang mana, Pak? Tukang parkir loh. Seneng saya regane murah, jogone ora buat kan itu toh. Wah, iki ono mobil mewah parkir paling bayar ya padha ra ngono toh. Jogone abot kan gitu. Kecuali sing mewah ku jur bayare tikel 10 kan ya ora mungkin, sing duwe ya ora gelem. Nggih, parkir ya umum lah wajar. 3.000, 5.000, sing rada larang ya 10.000. Mbok mobil rega 10 juta parkirnya ya 10.000 kan itu loh, 5.000, 1 miliar ya segitu. Terus yang kedua, ketika tukang parkir itu mobil-mobil titipan itu diambil yang punya, antara mobil yang mahal dengan mobil yang murah, rasanya gimana? Sama atau waduh, mobil mewahnya dijukuk yang duwe gelo ngono kira-kira. Ya, nah, harusnya kita mensikapi dunia itu karena itu milik Allah, Allah yang nitipkan ke kita, suatu saat Allah yang mengambil. Ya lego wong diambil sama yang punya. Kita hanya titipan, gambaran titipan ya seperti itu. Tukang parkir itu namanya hartanya banyak tapi titipan. Wah, kayak mobil motore titipan. Nah, kita harus merasa seperti itu. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Karena titipan suatu saat kalau sudah waktunya diambil pasti diambil kan. Ya kalau neng tukang parkir kan wajar sak jam 2 jam gitu toh. Atau kalau kerja di situ mungkin parkirnya ya sehari kan itu ya. Kan sudah ada ketentuan-ketentuannya. Nah, kalau kita tuh titipan Allah itu ya paling lama berapa kan itu sudah ada umur Nabi Muhammad ya sekitar 60 sampai 70 kan gitu ya. Fal tasbir wa tahtasib, maka sabarlah dan ikhlaslah. Ya, ketika diambil oleh Allah, sabar dan ikhlas. Tanwihun yukrahul istima' lil uzza fi makanin khosin al-maktam. Dimakruhkan atau dibenci atau tidak disukai berkumpul-kumpul di rumah duka dengan mengadakan acara tertentu di tempat tertentu. Itu tidak disukai oleh agama. Yuk kumpul-kumpul dengan rumah duka mengadakan acara ini itu dengan acara tertentu yang tempat-tempat tertentu. Apalagi kemudian sampai berkepanjangan. Misalnya kan berkabung itu hanya 3 hari. Kecuali seorang istri yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Selain itu berkabung hanya 3 hari. Sehingga kalau lebih dari itu kita kumpul-kumpul lagi, entah itu yang dinamakan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 200 hari, 300 hari, dan seterusnya gitu ya. Sampai naun, 2 tahun, yang sekarang terkenal dengan
sebutan haul, padahal haul itu yang paling terkenal itu di zakat biasanya ya. Sekarang malah haul itu yang sangat terkenal mesti urusan orang mati. Misalnya tiba-tiba takon, dengan holnya kapan? Itu mesti langsung nyandai ya, wong mati. Padahal sing rata takok kiki hole hartamu kapan? Maksudnya hartamu itu sudah setahun belum untuk dizakati. Di antara syarat zakat itu kan haul. haul itu ya. Haul itu setahun, tapi tidak populer. Mesti yang populer malah dengan kematian gitu ya, dengan kematian. Nah kayak gitu itu tidak dianjurkan. Fa innahu yujadidul ahzan. Karena apa? Memperbaharui, upgrade kesusahan. Kesusahan di upgrade itu. Ya. Mengulang kesusahan. Wa yukalliful mu'nah. Dan menghabiskan ongkos. Ya. Mengulang kesusahan, ngentekke ongkos gitu ya. Iya, ongkosnya dari mana? Bahkan kadang-kadang malah utang gitu ya. Nah, utang tadi ongkos. Maka tidak dianjurkan. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Jarir bin Abdillah, beliau berkata, "Kunna naro al-istima' ila ahlil mayit wason atau to'am minan niyaha." Kata Jarir, seorang sahabat mengatakan bahwa kami menganggap kumpul-kumpul di rumah mayit dan membuat makanan itu bagian dari niyaha, bagian dari meratap. Padahal meratap itu tidak diperbolehkan. Fala yattafiq ala misli hadzal istima' wa inama hisbama tayasarat at-ta'ziyah yakut dimal izza. Yang dianjurkan hanya sekedar ketika orang itu datang kemudian memberikan hiburan terhadap keluarga mayit, tapi tidak mengadakan acara yang dikhususkan harinya, dikhususkan tempatnya, khususkan undangannya, khususkan bacaannya, dan sebagainya. Wa amma mayusama bil khamis wal arba'in wa sanawiyah wa dzalika fa innaha minal bid'ah al muhdasah al mukhalifah li dinillahi subhanahu wa ta'ala. Dan 40 hari, 7 hari, 100 hari, dan seterusnya, itu acara-acara yang tidak dikenal di dalam syariat. Ya. Ngopo kok nulung dino, mitung dino orang, misalnya ngelimang dino, nyangang dino, itu kan ya kenal saja gitu ya. Artinya hitungan-hitungan yang dihitung itu ya, kenapa 40 enggak mungkin berapa gitu. Nyatus kok orang nongrong ngatus, 300, 400 gitu. Ya, gitu dan seterusnya gitu ya. Maka hal-hal seperti itu adalah tidak dianjurkan. Sona'atut to'am li ahlil mayit, justru ketika pas hari kematian itu yang paling baik tetangganya masak untuk diberikan kepada keluarga mayit yang tidak sempat untuk memasak. Nggak usah mengeluarkan ongkos gitu ya. Jadi as-sunnah ayasna'a aqrabaul mayit wajironuhu atau amli ahlil mayit. Ya mau dimasak di rumahnya tetangga atau di rumahnya situ nggak masalah. Tapi masaknya yang maksud itu masak untuk keluarga mayit yang sedang tidak punya kesempatan untuk masak. Bukan masak untuk acara tertentu. Mungkin mengambil dalil ini kemudian dianggap sebagai perintah untuk masak. Dulu kan ada perintah masak. Terus masak ngundang uang atusan gitu ya. Padahal maksudnya masak itu masak untuk keluarga mayit. Tetangganya ini memasak untuk keluarga mayit karena pada saat terkena musibah itu nggak sempat masak, dia sedang susah. Maka Nabi sendiri pernah berkata kepada keluarga, kepada tetangga Ja'far ketika Ja'far meninggal, isna'uli ali Ja'far to'aman. Masaklah untuk keluarga Ja'far makanan, fa'inahu qad atahum amrun yusghiluhum. Karena dia telah kedatangan suatu musibah yang menyibukkan. Gitu ya. Kemudian juga hadis Aisyah anhakanat idamatal mayit min ahliha amarat ya biburmah min talbinah. Jadi Aisyah mengatakan ketika ada keluarga ya, mayit yang meninggal itu suruh buatkan namanya makanan burmah. Makanan burmah itu
yatahidu min dakik warubama ja'ala fi asal, roti yang dicampur madu. Ya, karena makanan ya di sini mungkin makanan apa gitu ya, roti atau apa gitu ya. Fatubikot sumasuni asarid fasobat atal binah ya alaiha. Sumakola kulna minha. Fa ini sami'tu Rasulullah yakul atal binah mujimmah. Ya, jadi dikasih seperti itu, kemudian dikasihkan kepada keluarga yang meninggal. Jadi bukan mengadakan suatu acara, tapi memasakkan untuk keluarga orang yang meninggal agar meringankan beban mereka. Jangan malah memberatkan. Ya, memberatkan. Kadang sekarang jadi berat. Ternyata banyak orang-orang yang ngangluh, tapi karena sudah adat, mau ngangluh itu rakwani secara formal. Ngangluhe non formal. Ngomong-ngomong dhewe ya Allah, wis iki bar nyatus mbahne malah terus mbah putrine ya meninggal, tadi bareng 40, bareng 7 dina, bareng nyatus gitu. Wes utangku akeh ra karuan ya. Kan jadi berat kayak gitu ya. Jadi berat. Kalau kita yang makan kadang merasakan nikmat begitu saja, padahal uang siapa. Belum lagi kalau bahwa yang digunakan itu uang si mayit. Uang si mayit yang kemudian mayit itu ketika meninggal maka menjadi hak waris. Hak waris itu untuk siapa-siapa saja belum tahu gitu ya. Nah, dimasak sik, godok sik, goreng sik. Ya karena mengurus mayit itu hanya sekedar memandikan, mengafani, mensolatkan, menguburkan, tinggal biayanya ongkos berapa. Bukan bayar utang, bukan malah kon nambah utang, tapi malah kon bayar utang. Kadang kan malah nambah utang. Apalagi di daerah-daerah tertentu, kalau ada keluarga meninggal itu yang membelanjakan itu dari RT, dari RT RW. Pokoknya siapa meninggal itu udah belanja dulu sakit-sakit gitu ya. Nah, besok tinggal hitung-hitungan untuk layatan piro, gue bayar, nek kurang itu ke kebune apa. Iya, dan ada sampai yang seperti itu ya. Namanya itu memberatkan. Maka di Islam tidak ada syariat yang untuk memberatkan sebuah keluarga. Sudah kehilangan malah kalongan ya. Artinya keluarganya meninggal malah jadi berat. Apalagi yang meninggal laki-lakinya kan dia jadi janda yang kemudian dia mungkin berat di dalam mencari ma'isyah. Tanwiyun wa amma ma'iktadahun nas min aksi hadhihi sunnah wa sona'ati ahlil mayyit atau amlil mu'ayyizin ya famakruhun li anau khilafus sunnah wali hadisi Jarir al-Mutaqaddam. Nah, adapun kebiasaan berkumpul-kumpul, ahlul mayyit dikumpulkan dan mengadakan acara ini, acara itu, maka itu tidak dianjurkan. Tapi famakruhun, maka itu dibenci. Li'anau khilafus sunnah, karena menyelisihi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mayan tafi'u bihil mayit ba'da mautihi. Apa saja sih barang yang manfaat untuk mayit setelah mayit itu meninggal? Yang bermanfaat bagi mayit itu apa saja? Yang pertama, doaul muslimin lahu. Doanya orang muslim lain. Maka jika ada orang meninggal, diumumkan misalnya di WA sekarang itu dengan dianjurkan berdoa, bukan dianjurkan copy paste. Karena ada orang yang sekedar copy paste, nggak baca doa, kapan doanya gitu ya. Ya mau pluk-pluk wes sak detik gitu. Ya, yang dianjurkan itu doa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, kalau bisanya hanya Allahumma gfir lahu ya Allahumma gfir lahu. Doa atau di share-sharean yang sudah orang lain nge-share itu dengan baca, dengan baca, tidak hanya copy paste saja. Karena doa itulah yang bermanfaat. Ya. Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Alladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka,
Yaqulun, mereka pada berkata, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina, ya Allah, ampunilah orang-orang yang mendahului kami, saudara-saudara kami, alladzi sabaquna bil iman, yang mendahului kami dengan iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan jadikan di hati kami itu ghillan, ghalun, atau kesempitan ya. Lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman, Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi kita berdoa, mendoakan. Bahkan dakwatul mar'il muslim li akhihi bidhahril ghaib mustajabatun. Doa orang muslim lain di belakang layar sangat-sangat dikabulkan oleh Allah. Dengan doa, terus doanya nggak usah di-share, nggak apa-apa. Waghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nggak nge-share nggak apa-apa. Ya, jangan malah nge-share tapi tidak doa. Ya, lebih baik doa saja, tidak nge-share gitu ya. Ini mungkin sudah banyak yang melakukan, meskipun masih keliru hanya nge-share. Kalau yang kedua, ini kelihatannya jarang. Apa? Qadha udain anhu min ayyi syahsin. Membayarkan utangnya. Sampai sekarang saya kok belum melihat. Baru hanya satu para sahabat yang ketika Nabi datang mau mensolati jenazah, Nabi tanya, apakah orang ini punya utang? Iya ya Rasul. Apakah punya uang untuk bayar? Enggak ya Rasul. Aku enggak akan mensolatkan. Persilahkan disolatkan. Maka ada sahabat lain yang bilang, saya mau bayar ya Rasul. Maka Rasul kemudian mensolatkan. Hari ini belum ada ya. Tiba-tiba ada orang yang datang, masih punya utang enggak mayatnya? Masih. Tanggung jawab saya. Padahal bukan anaknya, bukan keluarganya, orang lain. Pernah lihat kira-kira? Ya, kalau kita jadi seperti itu baik insya Allah. Karena orang ngerti ternyata utangnya akeh pol ya wegengnya. Dan jenengan iso janji kok nek mung utang wis 1 juta medun aku tanggung jawab, boleh kayak gitu. Ya. Ya, wis kancaku sing ninggal nek utange 5 juta medun aku sing tanggung jawab. Nek 5 juta munggah punjolane bayar keluargane itu kan ya boleh toh kayak gitu. Nah, tapi sampai sekarang kan belum. Monggo mungkin jenengan bisa amal baik itu sangat manfaat bagi jenazah gitu. Saya yang mau bayar utangnya gitu kan. Jarang kayak gitu ya. Apa kalau ada orang mati itu paling apa? Yang rebutan di sian apa misalnya? Iya. Biasanya nek sing tinggal mati ki rondo cek rada enom ngono terus badane akeh. Aku kita yang kok berlepas ida. Mengarah badannya itu nggak boleh. Wong badannya bodone mayat ya. Jadi amal yang bermanfaat diantaranya adalah membayarkan hutangnya. Ya sekali-kalilah kita ibadah bayar hutangnya orang yang meninggal. Ini ojo mutlak. Karena kalau mutlak ternyata hutangnya banyak banget jenengan ya berat gitu ya. Bisa dibatasi ya. Sapa sing duwe piutang ning nggon kae? Asalkan ora lebih dari segini, saya yang mau bayarkan. Itu bagian dari ibadah. Sedekah pada orang yang sudah meninggal itu namanya membayarkan hutangnya. Kemudian yang ketiga, qada'u waliyihi as-saum anhu. Menggantikan puasanya yang masih dia hutang. Tapi ini khusus walinya. Ya, ini khusus walinya. Karena tagnya walinya. Misalnya kok dibayarkan poso oleh orang lain gimana? Itu tidak ada contoh. Jadi koncoku kan ya Allah pinginane le poso iku nang bulan apa sakit nang bulan Ramadan ana setengah sasi kita ora poso. Ya wis yo bareng-bareng yo koncone wong pira 15 dina kan wong 15 masake kan sedina-sedina. Nah, itu belum ada contohnya. Ya tapi kalau wali itu keluarganya. Misalnya anaknya 15 ya cukup sedina-sedina to, Pak. Ya poso kanggo bapak ngono kan. Wong duwe utang poso 15 dina. Nek 30 dina ya anake 15 rong dina. Anake, cucune, mungkin istrine, ini kan jadi ringan, ya. Jadi ringan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man mata wa alaihi shaum," barang siapa yang mati dan masih punya hutang puasa, soma anhu waliyuhu. Boleh dibayar oleh walinya, yaitu dengan melaksanakan puasa. Wa hadza amun fi qada'i Ramadan wa qada'u siyami nadrin.
puasa, baik itu puasa qadha Ramadan atau puasa nazar yang belum pernah dilaksanakan, ya, maka boleh digantikan oleh wali. Yang keempat, qadha'un nadri anhu sauman kana au ghairuhu. Melaksanakan nadarnya. Kalau yang ketiga kan khusus puasa. Yang keempat ini nadar apa saja. Ternyata belum dilaksanakan. Maka jenengan boleh ya, terutama wali adalah boleh untuk melaksanakan nadarnya. Mungkin ada orang yang nazar mau apa gitu ya. Nazar bangun jembatan kecil-kecilan gitu ya. Atau nazar apa gitu ya. Nah, atau nazar puasa atau nazar apa, nah maka kita walinya dianjurkan untuk melaksanakan nazarnya kalau tahu. Nazar itu kan kadang kita tidak tahu ya. Dalam hadis Sa'ad bin Ubadah bahwa Rasulullah pernah berkata, bahwa Sa'ad bin Ubadah berkata kepada Rasulullah, ya, inna ummi matat wa alaiha nadrun. Ya Rasul, ibuku mati dan masih punya nazar. Maka Nabi mengatakan, ikdihi anha. Laksanakanlah nazar itu untuk menggantikan nazar orang tua. Jadi banyaklah berdoa, membayar hutangnya. Jangan malah nambahi hutang, bayar hutang gitu loh. Itu kayak yang kebalik-balik gitu ya. Malah nambahi hutang, bayar hutangnya. Bayar puasanya yang masih dihutang, bayar nazarnya. Yang kelima, ma yaf'aluhul walad as-sholih minal a'mali sholihah. Ini yang apa namanya otomatis. Yang kelima ini otomatis. Amal soleh yang dilakukan anaknya. Itu otomatis. Anaknya puasa, anaknya sholat, anaknya baca Quran, anaknya zikir, anaknya apa yang dilakukan anaknya kebaikan, otomatis orang tua dapat pahala. Ketika lafal wa allaisa lil insani ila masa'a, dan manusia itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali dari usaha sendiri, maka Nabi mengatakan inna atyabama akal rajul min kasbihi. Sesungguhnya rezeki yang paling baik dimakan seseorang itu yang hasil tangannya sendiri, usahanya sendiri. Wa inna waladahu min kasbihi. Anak itu termasuk bagian dari usahanya. Ya, maka amal baiknya anak, anaknya baca Quran, anaknya sholat, anaknya zikir, anaknya haji, anaknya umrah, anaknya sedekah, secara otomatis orang tua dapat. Nggak perlu mengkhususkan, ini umrah buat bapak, ini haji buat bapak, ini baca Quran buat bapak, ini sholat buat bapak, ini tidak usah seperti itu ya. Amal baik itu anak itu bagian dari usaha orang tuanya. Maka ketika anak itu melakukan hal yang baik, secara otomatis orang tua akan mendapatkannya. Maka berlomba-lomba untuk menjadi orang baik. Kemudian yang keenam, ma yukhalla fahu min asarin solihatin wa shadaqatin jariyatin. Apa-apa yang ia tinggalkan suatu kebaikan yang masih dijalankan. Maka di dalamnya termasuk sedekah jariyah. Yang buat musola ini, ya, meskipun dulu urunan semen sak, rong sak, telung sak, 10 sak, 1 sak ya pastinya pahalanya undo usuk. Undo usuk itu ya, kalau dalam bahasa kita persentase ya sesuai, yang banyak ya pahalanya banyak, yang sedikit ya pahalanya sedikit. Nggak mungkin yang urunan 100 semen sama yang 1 semen nompone pahala podo ya, berarti sing 100 mesti protes kan itu ya. Tapi semuanya dapat pahala. Hanya jumlahnya yang beda, itu jariyah. Selagi musolanya masih dipakai terus ya, maka yang pernah urunan itu sudah meninggal tetap mendapatkan pahala terus menerus. Bangun jalan misalnya ya, bangun apa ya, hal-hal yang menjadi sebuah kepentingan umum itu, maka merupakan sebuah jariyah. Idza matal insan ing kota maluhu ila min salasin, ketika manusia meninggal terputus semua amalnya kecuali 3. 1 min shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Aw ilmen yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat.
Waladin soleh yat'ulah, atau anak soleh yang mendoakan. Masya Allah. Kemudian mahukmu ihda'i sawabi qiraatil Qur'anil mayyit. Apa hukum menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayit? Saya tak baca surat ini saya tak baca ayat ini akan saya berikan pahalanya kepada mayit gitu ya. Boleh enggak gitu ya? Qala Allah Ta'ala wa allaisa lil insani illa masa'a. Manusia tidak mendapatkan sesuatu kecuali dari usahanya sendiri. Fal aslu ala yantafi'a al mayit bisyai'in min fi'lil ya illa ma khassahu dalil. Asalnya mayit itu tidak mendapatkan apa-apa yang diperbuat oleh orang yang hidup kecuali setelah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil. Ya, min hadzal umum mimma taqaddama dzikruh wa amma ma ada dzalika fa innahu baqin alal umum kama huwa muqarrarun fil usul. Kemudian yang tidak ditetapkan oleh dalil maka berarti kembali kepada asal ya, asal bahwa amal manusia itu ketika meninggal putus, nggak bisa ngapain ya. Amalan orang lain yang bermanfaat ya yang disebutkan dalam dalil itu, doa anak soleh gitu ya, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariyah. Walihada lam yahassan nabi al ummah ala ihda'i sawabil qiraah lil ammat. Sehingga sampai sekarang ternyata belum ketemu dalil bahwa ketika Nabi masih hidup itu, Khadijah kan sudah meninggal. Terus Nabi nyuruh para sahabat, yuk baca Quran untuk Khadijah, yuk gitu. Nggak pernah gitu ya. Yuk baca Quran untuk Abbas, yuk baca Al-Quran untuk Hamzah yang gugur di Uhud misalnya. Kok nggak ditemukan? Ya nggak ditemukan, bareng-bareng rame-rame baca Al-Quran dihadiahkan oleh orang yang meninggal. Walam yursiduhum ila dzalik, dan tidak ada qarinah yang menunjukkan ke sana. Walam yunqal hadza an ahadin minas sahabah, enggak pernah juga dilakukan oleh para sahabat, ya. Wa inna ma arsadan nabi lil istighfaril mayyit, yang ada petunjuknya hanya istighfar. Misal ketika Nabi selesai menguburkan mayit, di samping kuburan itu Nabi mengatakan istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tasbih fa innahu al an yus'al. Mintalah ampun kepada Allah mayit ini, dan mintalah keteguhan kepada Allah untuk mayit ini, karena sebentar lagi mayit ini akan ditanya. Berarti yang ada adalah istighfar kepada mayit. Allahumma gfir lahu warhamhu gitu. Tidak Nabi ayo baca apa? Ayo baca apa? Kan misalnya disyariatkan berarti kan Nabi mengajak. Karena Nabi yang paling tahu gitu. Ya baca Yasin, ya baca Waqiah, ya baca ayat kursi mungkin kan gitu ya. Tapi Nabi hanya mengatakan istaghfiru li akhikum wasalu lahu atas bi. Apakah kiranya kita berani mau mengatakan Nabi lupa gitu ya? Tidak loh gitu ya. Nabi kesusu rak kober itu kan ya saru lagi kan itu ya. Karena apa yang disampaikan Nabi sudah semua, ya sudah semua, sempurna. Kalau memang harus mencontohkan lupa, ya Nabi ternyata dibuat lupa. Misalnya kalau ngimami lupa terus harus bagaimana, maka ada petunjuknya gitu ya. Fa'ulima anal Qur'an la yastafidu bihal mayit. Maka pendapat yang kuat adalah bacaan tersebut tidak sampai kepada mayit kecuali amalan dari anaknya. Kalau dari anaknya ya amalan apa saja, tidak hanya membaca Al-Quran. Semua amalan ya pahalanya sampai kepada orang tuanya. Ini jadi hal-hal yang bermanfaat kepada orang meninggal. Kemudian ziaratul kubur wa ma yata'alaku biha. Ziarah kubur. Bolehkah ziarah kubur? Tusra'u ziaratul kubur. Ziarah kubur itu disyariatkan, dianjurkan ya. Kenapa? Litadzakuril akhirah, agar orang ziarah kubur itu ingat akhirat. Jangan ziarah kubur malah ingat dunia ya. Nah, ziarah kubur malah meminta-minta kepada orang yang ada di dalam kubur. Itu yang tidak boleh gitu ya. Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur,
aku dulu pernah melarang ziarah kubur. Fazuruha, tapi sekarang ziarahlah. Tudzakirukumul akhirah, karena ziarah kubur itu bisa mengingat akhirat, mengingat kematian. Maka ziarah kubur dianjurkan karena mengingat kematian, bukan ziarah kubur dalam rangka meminta kepada penghuni kubur gitu ya. Jadi dalam rangka mendoakan kepada orang yang dikuburkan. Hal tusra'u ziaratun nisa'il kubur, wanita ziarah kubur boleh enggak? Karena sekarang rame-rame malah perempuan pada ikut ziarah kubur. Ini terbagi menjadi 3 pendapat, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh-boleh saja. Tapi tidak ada ulama yang mengatakan sunnah. Jadi mentok paling ringan itu ya mubah. Mubah itu ya dilakukan nggak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Antara melakukan dan meninggalkannya sama, mubah gitu ya. Mubah, ini pendapat yang terakhir gitu ya. Kemudian mubah min ghairi karoha wa riwayatun an Ahmad qala Malik wa ba'dul Ahnaf bahwa ar-rajih bisyarti antakuna ziarah li ajdi tadzakuril maut. Bahkan pendapat terakhir yang mubah itu yang kuat kalau memang ziarah kubur itu kemudian mengantarkan ingat kematian. Tapi kalau ziarah kubur malah menjadikan semerawut, nangis, histeris dan lain sebagainya, ya maka menjadi tidak dianjurkan. Dalam hadis Anas, Nabi pernah melihat seorang perempuan yang sedang nangis di atas kubur. Nabi mengatakan takwalah dan sabarlah. Tapi Nabi tidak mengatakan jangan ziarah kubur gitu. Berarti boleh, ya, boleh. Aisyah ziarah kubur saudaranya yang meninggal, ya. Ini juga tidak dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat Ibnu Abi Malikah, Aisyah suatu hari pulang dari kubur, fakultulaha ya umal mukminin min aina akbal, dari mana? Min kubrin akhi Abdurrahman, aku dari kuburnya saudaraku Abdurrahman. Fakultulaha alaisa kana Rasulullah naha an ziyaratil kubur, apakah Nabi melarang? Larang enggak sih? Qalat na'am, kana naha summa amara bi ziyaratiha, pernah melarang tapi kemudian membolehkannya. Ya, maka ziarah kubur adalah suatu hal yang disyariatkan. Doanya apa? Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimin wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Ya, salam sejahtera bagi ahli kubur, mukmin laki-laki, mukmin perempuan, muslim laki-laki, mukmin muslim perempuan. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami dan orang yang di belakang kami. Dan insya Allah sebentar lagi kami akan menyusul. Saya pernah ziarah di Uhud, nuntun doa ini tak terjemah. Yang terakhir kan sebentar lagi insya Allah kita akan menyusul kalian. Nono ibu-ibu ora gelem muni malah protes. Dungane kok elek to, Ustaz. Elek piye to? Lo mosok lek nusul wong mati ku ora njaluk mati. Ya memang ajarannya Rasul begitu kok. Dungane elek ini. Gitu ya. Jadi berdoa. Wong berdoa kayak gitu ya menyusul tidak ya? Menyusul gitu. Orang yang ngiring ketularan itu hanya ngiring jenazah. Ngiring nganten belum tentu ketularan, Pak. Apa mana wis bareng ngantenan itu ngiring nganten besok ketularan terus kan, enggak gitu ya. Ngiring haji misalnya ngantar jamaah haji ke bandara ya belum tentu ketularan. Ngiring apalagi? Ya, ngiring pejabat mungkin di lantai itu juga belum tentu ketularan, Pak. Tapi kalau ngiring jenazah pasti ketularan. Pasti nular gitu ya. Jadi mau tidak mau pasti ketularan gitu ya. Masya Allah. Sampai di sini insya Allah bab sholat sudah selesai sampai termasuk sholat jenazah. Insya Allah yang akan datang nunggu konfirmasi dari Pak Sus mau bab meneruskan ini atau yang lain. Kalau meneruskan ini berarti nanti bab puasa ya. Rukun Islam itu kan sholat, syahadat, sholat kemudian puasa. Habis puasa terus zakat biasanya gitu ya, terus haji dan seterusnya. Nanti
konfirmasi Pak Susi, insyaallah. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggih, monggo Pak. Ya, kalau hukum asal takziah tadi sudah, barang siapa yang menghibur saudaranya yang kena musibah, maka akan dikasih pakaian yang mulia di surga. Ya, jadi sunnah. Ya. Takziah menghibur. Tapi tadi dijelaskan juga menghibur yang bersifat apa ya, kondisional, apa bersifat mendadak gitu ya. Artinya tidak di setting acara. Meskipun dia dengan alasan menghibur, mengumpulkan dan ini itu ya namanya acara yang lain lagi, bukan acara takziah gitu ya. Tapi sudah acara istimaul ala ahlil mayit, kumpul-kumpul di rumah mayit. Dan kadang seperti itu ya, dirubah polanya padahal sama. Gitu ya. Jadi sebetulnya tidak seperti itu ya, karena hal yang seperti itu justru kalau sudah sunnah berpahala ya zaman Nabi sudah mengadakan, tapi tidak diadakan pada zaman Nabi, sahabat maupun tadi. Itu Pak. Jadi, ya sebetulnya hutang itu kewajibannya si mayit. Mayit itu wajib bayar hutang. Lah mayit poyo iso bayar hutang ya dengan hartanya. Kalau dia punya harta. Bahkan nggak boleh diwaris sebelum untuk bayar hutang. Bahkan tidak boleh menunaikan wasiat sebelum bayar hutang. Maka hutang harus didahulukan. Lah terus nek ora duwe bondo, ya biar diurus di sana. Nggak ada yang berkewajiban untuk membayarkan hutang, nggak ada. Kecuali ada orang yang memang mau membayarkan hutang secara sukarela. Itu berpahala. Gitu. Tapi yang wajib membayar hutang nggak ada. Yang wajib bayar hutang ya mayat itu sendiri. Begitu. Hanya kalau memang mau bersukarela bayar hutangnya menjadi bagian dari ibadah. Bahkan secara fikih anak pun juga tidak kewajiban bayar hutang orang tuanya. Tidak itu. Hanya anjuran berbuat baik terhadap orang tuanya kan ya. Lah saya kadang-kadang utangnya wakai karuan ya kan belum tentu anak juga mampu kan. Ternyata setelah meninggal dia utang kono sampai ratusan juta misalnya kan. Padahal penghasilan anak hanya berapa misalnya. Jadi ini hukum yang terpisah. Hanya kalau mau membayarkan itu bagian dari ibadah. Ya, bagian dari ibadah. Tapi kalau nggak mampu, enggak ada. Makanya hutang pun tidak diwaris. Yang diwaris itu harta. Kemudian ada pertanyaan apakah hutang diwaris? Anak wedok bayar separuh, anak lanang bayar. Enggak juga. Hutang tidak diwaris. Begitu. Ya, itu kan hanya ngurus, bukan nagih ke anaknya, tapi kan yang tahu punya harta tadi kan anaknya. Jadi hanya menguruskan gitu. Boleh si anaknya ngomong, le orang duwe bondo, orang duwe ahli waris, nggak bisa untuk saya nggak bisa nyarutang kan ya bisa saja. Gitu. Tapi kalau memang ada hartanya,
nggak boleh diwaris sebelum untuk bayar hutang. Karena hartanya itu masih tetap jadi miliknya mayit gitu ya. Allah yang bagi lah, Allah baginya ini untuk bayar hutang, ini untuk wasiat, ini untuk waris. Cukup nggih? Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.